Kelas terakhir dari subfilum vertebrata adalah mamalia. Untuk ciri mamalia yang pertama, yang paling khas adalah memiliki kelenjar susu yang disebut dengan glandula mamae. Ciri yang kedua, mamalia ini memiliki sifat vivipar, di mana pada hewan yang bersifat vivipar, embrio berkembang dalam rahim. Tetapi untuk mamalia, tidak semua hewan yang termasuk ke dalam mamalia ini bersifat vivipar. Karena ada dua hewan, yaitu platypus atau ornithorhynchus yang berbentuk seperti bebek, dan hewan echidna atau landak semut, di mana kedua hewan ini tidak bersifat vivipar melahirkan bersifat ovipar, yaitu embrio berkembang di dalam telur. Jadi pada umumnya mamalia bersifat vivipar, tetapi tidak semua hewan, karena platypus dan echidna bersifat ovipar. Ciri yang ketiga adalah mamalia, yaitu pada lambungnya. Khusus hewan yang termasuk ke dalam kelas mamalia dan bersifat ruminansia atau berkembang biak, misalnya pada sapi, lambungnya terdiri dari 4 bagian, yaitu lambung rumen atau perut besar, lambung retikulum atau perut jala, lambung omasum atau perut kitab, dan lambung bomasum atau perut masam. Perlu kita ingat, tidak semua mamalia memiliki 4 lambung, tetapi hanya mamalia yang bersifat ruminansia saja atau yang berkembang biak yang memiliki 4 lambung. Pada lambung rumen dan retikulum terjadi proses fermentasi atau proses pembentukan oleh bakteri yang bersifat unaerob. Sedangkan pada lambung omasum atau perut kitab terjadi proses pencernaan secara mekanik. Dan pada lambung abomasum atau perut masam, atau juga disebut dengan istilah lambung sebenarnya, di mana fungsi lambung yang terdapat pada hewan mamalia yang terjadi hewan mamalia yang lain terjadi pada lambung abomasum. Jadi ciri mamalia yang khas yang pertama adalah memiliki kelenjar susu atau glandula mamae. Kemudian yang kedua bersifat vivipar, kecuali platypus dan echidna yang bersifat ovipar. Dan yang ketiga khusus mamalia yang bersifat ruminansia atau yang berkembang biak, contohnya sapi, memiliki 4 lambung yaitu rumen, retikulum, omasum, dan abomasum. Dan untuk fungsi lambung yang sebenarnya terjadi pada lambung abomasum.